Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan semangat di dalam menimba ilmu. Khususnya pada kesempatan kali ini, kita akan belajar seputar jurnal penyesuaian maupun jurnal penutupan pada perusahaan dagang. Bersama saya Taufik Andriestiono, tapi alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Oke ya, disimak baik-baik. Oke, penyesuaian dan penutupan buku di perusahaan dagang tidak jauh berbeda dengan penyesuaian ataupun penutupan buku di perusahaan jasa. Kenapa? Ya karena memang pada prinsipnya yang namanya kita usaha, baik itu dagang, baik itu jasa, kita mengharapkan yang namanya laba. Mayoritas memang profit oriented ataupun mengejar pada laba. Sehingga cara termudah untuk mengetahui apakah perusahaan dalam satu periode laba atau tidak, itu caranya ditutup untuk sementara, yaitu menutup akun-akun nominal yang isinya tentang pendapatan-pendapatan dan beban-beban. Itu yang untuk penutupan kita. Lalu yang untuk penyesuaian bagaimana? Yang untuk penyesuaian itu dilihat manakala nilai buku berbeda dengan nilai fisik. Kita nih di catatan buku, misalkan ada yang namanya perlengkapan senilai 500.000. Tapi apakah pasti perlengkapan itu sesuai fisiknya 500.000? Oh, belum tentu. Bisa jadi lebih rendah. Kok bisa, Pak? Ya bisa. Faktor mungkin salah catat. Faktor mungkin hilang, rusak, cacat, dan lain sebagainya. Nah, jadi memang pada prinsipnya baik itu penyesuaian ataupun penutupan di perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang bisa dikatakan ya 11-12 lah, mirip-mirip. Nah, bedanya apa? Bedanya di dalam perusahaan dagang tentunya teman-teman sudah tahu. Ada akun-akun khusus yang memang tidak dimiliki oleh perusahaan jasa. Kita. Oke, itu pendahuluannya ya. Lanjut, sekarang langsung ke dalam kita memasuki penyesuaian pada metode perpetual terlebih dahulu, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode perpetual, baik itu jurnalnya bagaimana, ataupun mungkin keunggulannya, ataupun mungkin kekurangannya dan lain sebagainya sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Maka dalam pertemuan ini langsung saja bahwasannya seperti yang tadi di awal pendahuluan sudah saya katakan, penyesuaian dibutuhkan manakala nilai buku berbeda dengan nilai fisik. Lah, kenapa? Ya karena tadi ada yang rusak, ada yang salah catat, ada yang hilang dan lain sebagainya. Maka di dalam metode perpetual itu ada dua kemungkinan untuk pencatatan jurnal penyesuaian, yaitu jika nilai buku lebih besar dari nilai fisik, maka jurnalnya adalah nih ya yang saya pejet-pejet ini, HPP di debit senilai selisihnya berapa dan persediaan barang dagangan di kredit senilai selisihnya berapa. Selisih antara nilai buku dengan nilai fisik. Lalu yang kedua, jika nilai buku kurang dari nilai fisik, maka jurnalnya adalah persediaan barang dagangan di debit dan HPP di kredit. Oke ya, jadi ini ketika nilai buku lebih besar dari nilai fisik, ini ketika nilai buku kurang dari nilai fisik.
Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya misalkan seperti tadi yang sudah saya katakan, nilai buku sebuah perlengkapan adalah 500.000. Di akhir tahun, akhir periode, bagian gudang ataupun bagian yang menghitung, ternyata loh, perlengkapan itu cuma tinggal 450. Nah, maka dicatat, kok perlengkapan, persediaan, mohon maaf ya. Persediaan barang dagangan itu ternyata cuma ada 450. Maka bagaimana? Ya ini dicatat. Ketika nilai buku lebih besar dari nilai fisik, maka HPP berarti tadi berapa? 500 tambah 450 berarti Rp50.000. HPP Rp50.000 di debit, persediaan barang dagangan di kredit Rp50. Sekarang contoh, nilai bukunya 400.000, nilai fisiknya 500.000. Maka persediaan barang dagangan di debit 100.000 dan HPP di kredit 100.000. Pokoknya selisihnya ya. Lah, bagaimana ketika nilai buku sama dengan nilai fisik? Ya enggak perlu ada penyesuaian. Karena penyesuaian itu digunakan ketika nilai buku berbeda dengan nilai fisik. Apakah lebih besar ataukah lebih kecil barulah dihitung. Nah, jadi cukup itu saja untuk perpetual. Loh, kok bisa, Pak? Ya karena kan perpetual selalu dicatat. Setiap ada transaksi seputar persediaan selalu dicatat. Entah itu di debit, entah itu di kredit. Sehingga persediaan barang dagangannya kita bisa update. Oh, saat ini ada 100.000. Oh, tanggal 20 misalkan ada 200.000 dan lain sebagainya. Oke. Itu terus ini adalah contoh neraca lajur. Ya, contoh neraca lajur dalam ribuan rupiah. Berarti ketika ada angka 5.000 maknanya adalah 5 juta rupiah. Oke, ini saya kasih contoh yang paling sederhana, di mana tetap ada aset, ada liabilitas, ada modal, ekuitas, ada pemasukan, dan ada beban. Nah, kas piutang lah, itu yang saya garis tebal, yang saya bold, itu adalah akun yang memang istilahnya akun ciri khas daripada perusahaan dagang. Ya, ada persediaan, ada penjualan, ada retur penjualan, potongan penjualan, dan HPP. Oke, neraca saldo teman-teman sudah paham lah ya. Dari bukti transaksi, buku besar, baru nanti muncul neraca saldo. Lalu di sini ada nih AJP. Contoh di sini untuk ayat jurnal penyesuaian saya cuma mencontohkan satu ya, yaitu yang seputar persediaan. Di mana di dalam hal ini ada selisih 500. Di mana nilai bukunya adalah 4.500. Ini nilai bukunya ya, 4.500. Ternyata ketika dihitung fisik cuman ada 4.000. Sehingga nilai buku lebih besar daripada nilai fisik. Maka jurnalnya HPP di debit ya, HPP di debit. Lalu persediaan barang dagangan di kredit. Nah, untuk AJP saya beri contoh satu saja. Pak, apakah AJP hanya seputar itu? Tidak, bisa saja misalkan tentang ada asuransi dibayar di muka, ada pendapatan diterima di muka, ada beban perlengkapan, ada berbagai penyesuaian-penyesuaian seperti dalam perusahaan jasa itu juga bisa. Cuman ini sekali lagi saya fokus kepada perusahaan dagang. Oke, setelah itu biasa neraca saldo setelah disesuaikan, debit taruh debit. Ketika ada hal selisih seperti ini, dicari selisihnya. Debit dan kredit, maka dicari selisihnya. Menang debit ya taruh debit. Terus sampai bawah. Lalu kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Laba rugi jelas ya, pendapatan-pendapatan dan beban-beban saja. Masukkan.
dalam laporan posisi keuangan masukkan yang aset, liabilitas, dan ekuitas. Kita masukkan, lalu kita hitung. Antara ini, selisih ini harus sama ya. Walaupun angka atasnya berbeda, tapi yang penting selisihnya sama. Dalam hal ini kebetulan perusahaan Damar Al-Hoshi mengalami laba senilai 3.500.000. Oke, kita. Ini contoh sederhana untuk perpetual, baik itu jurnal penyesuaiannya ataupun neraca lajurnya. Lanjut, sekarang ke dalam penyesuaian metode periodik. Dalam penyesuaian metode periodik harus dilakukan. Kok bisa harus dilakukan? Kenapa, Pak? Karena di dalam periodik itu perusahaan tidak selalu mengupdate akun persediaan. Jadi di dalam periodik itu karena jurnal-jurnal yang dicatat ataupun yang dibuat untuk mencatat transaksi pembelian ataupun penjualan barang dagangan tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk menentukan jumlah persediaan akhir periode maupun harga pokok penjualannya selama periode yang bersangkutan. Maka dari itu pada akhir periode diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat akhir yang datanya diambil dari hasil perhitungan fisik. Selain itu, jurnal penyesuaian ini juga diperlukan untuk membukukan HPP selama periode yang bersangkutan. Ada 6, di mana yang pertama adalah memindahkan saldo persediaan awal ke HPP, lalu memindahkan akun pembelian ke HPP, memindahkan akun biaya angkut ke HPP, memindahkan retur pembelian ke HPP, memindahkan potongan pembelian ke HPP, dan mencatat persediaan barang dagangan akhir. Bagaimana jurnalnya? Yang pertama, memindahkan saldo persediaan barang dagangan awal ke HPP. Misalkan ada saldo persediaan barang dagangan awal 1 juta. Tentu saja HPP didebit 1 juta, persediaan barang dagangan dikredit senilai 1 juta. Tanggal 2 misalkan perusahaan melakukan pembelian. Mohon maaf ya, bukan tanggal 2, tapi di akhir periode. Seluruh pembelian itu dicatat, dijumlah. Total pembelian selama bulan Desember adalah 1 juta. Angkanya sama, saya rubah. Selama Desember adalah 1.500.000. Maka HPP didebit 1.500.000, pembelian dikredit 1.500.000. Lanjut, biaya angkut. Biaya angkut selama Desember ternyata 300.000. Tulis HPP di debit 300.000, biaya angkut pembelian di kredit 300.000. Lanjut, retur pembelian. Retur pembelian selama bulan Desember total ada 100.000. Tulis retur pembelian di debit 100.000, HPP di kredit 100.000. Lalu mendapatkan potongan pembelian misalkan 500.000. Tulis potongan pembelian di debit 500.000 dan HPP di kredit 500.000. Lalu terakhir mencatat persediaan barang dagangan akhir, yaitu persediaan barang dagangan akhir di debit dan HPP di kredit. Sebesar berapa? Ya di jumlah persediaan akhirnya ada berapa. Misalkan ada 2.500.000. Itu misalkan aja ya. Ini adalah contoh, sekali lagi contoh yang saya sederhanakan, yang mana saya fokusnya memang ingin ke dalam perusahaan dagangnya, akun-akunnya ya. Semoga bisa terbaca ya teman-teman ya. Ada kas, piutang, persediaan dan lain sebagainya. Neraca saldo jelas. Ini HPP. Dalam AJP kan tadi ada 6. Ada 6 mulai dari
memindahkan saldo persediaan barang dagangan awal ke HPP, sampai memindahkan saldo persediaan barang dagangan akhir sampai mencatat saldo nih yang 6 tadi. Nah, ini ya yang 6 ini. Jadi di sini langsung saja coba kita praktekkan dari contoh yang tadi. Walaupun tadi saya angkanya asal nyebut ya, tapi di sini lebih terstruktur insya Allah. Oke, di sini langkah yang pertama adalah memindahkan saldo persediaan awal ke HPP. Nah, saldo persediaan awalnya kan nih 4.500. Awalnya di debit. Karena mau kita pindahkan ke HPP, dari debit kita taruh di kredit. Nih ya, 4.500. Pasangannya apa? HPP. Nih, HPP di debit. HPP di debit 4.500. Persediaan barang dagangan di kredit 4.500. Itu yang pertama. Yang kedua, memindahkan saldo akun pembelian ke akun beban penjualan ataupun HPP. Kita lihat mana pembelian. Ini pembelian. Pembelian ada 7.500 di debit. Karena ingin kita pindah ke HPP, dari debit kita pindah ke kredit. Ya, sebesar berapa? Sama 7.500. Sehingga jurnal penyesuaian yang kedua adalah HPP di debit 7.500, pembelian di kredit 7.500. Lalu setelah itu yang ketiga tadi adalah biaya angkut pembelian. Cari biaya angkut pembelian. Ini ada. Biaya angkut pembelian di debit kita pindahkan ke kredit. Sehingga HPP di debit 500, biaya angkut pembelian di kredit 500. Lalu yang keempat, untuk memindahkan saldo akun retur pembelian, cari retur pembelian awal mula di kredit 700. Karena ingin dipindah ke HPP, jadi di debit 700 dan HPP 700 di kredit. Potongan pembelian 300. Di debit pindah ke kredit 300, lalu muncullah HPP-nya di kredit nilai 300. Lalu mencatat saldo persediaan barang dagangan akhir. Saldo barang dagangan akhir ternyata ada 5.000. Maka persediaan barang dagangan akhir di debit dan HPP di kredit senilai 5.000. Lalu sama untuk neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, langkahnya sama dengan perpetual ataupun perusahaan jasa. Oke ya, semoga sampai di sini bisa difahami. Kalau belum nanti bisa ditanyakan ataupun disimak ulang dengan lebih teliti. Itu tadi tentang penyesuaian. Sekarang kita jurnal penutup. Jurnal penutup antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa mayoritas sama. Ya, cuman beda intinya kalau jasa kan pendapatannya dari servis misalkan, tapi kalau dagang kan dari penjualan ataupun ya yang berkaitan dengan itu. Maka teman-teman saya rasa ini langsung bisa memahami. Ada 4 langkah ataupun 4 tahap. Yang pertama, menutup akun pendapatan-pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi, menutup akun beban-beban ke akun ikhtisar laba rugi, menutup akun ikhtisar laba rugi ke modal, dan menutup akun prive ke akun modal. Oke, menutup akun pendapatan-pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Karena ini perusahaan dagang, saya anggap pendapatannya hanya dari segi penjualan saja ya. Penjualan. Maka penjualan yang saldo normalnya di kredit karena ingin ditutup, maka pindahlah ke debit. Nah, sejumlah tertentu, anggap saja 5 juta. Lalu menutup akun beban. Aduh. Ini tuh padahal sudah tak jorokkan ke kanan kok balik lagi. Ngapunten nggih. Kayak ini yang jelas
beban-beban saldo normal di debit karena ingin ditutup, maka taruhlah di kredit. Sehingga ikhtisar laba rugi di debit, beban di kredit. Ini kredit ya. Beban gaji, beban listrik, ini tetap saya berikan contoh yang umum juga. HPP, potongan penjualan, retur penjualan, dan lain sebagainya. Allah. Lalu menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Ini ada dua. Kenapa? Ya karena yang namanya usaha kan tidak selalu laba, bisa jadi rugi. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika laba itu yang bagaimana? Ketika pendapatan lebih besar dari beban, maka itu akan laba. Tapi sebaliknya, rugi ketika pendapatan lebih kecil dari beban. Jika laba, maka ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit. Ya, ini jika laba. Seperti saldo normal modal ketika bertambahkan di kredit. Itu laba. Jika rugi, modal berkurang, berarti modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Dan terakhir adalah menutup akun pref. Menutup akun pref, maka tinggal menutup akun pref ke akun modal. Pref yaitu modal dan pref senilai sekian. Untuk tugas ini silahkan dikerjakan. Saya masih memberikan contoh yang sangat sederhana, tugas yang sangat sederhana ya, di mana itu ada informasi tambahan. Setelah dihitung pada akhir periode ternyata nilai persediaan sebesar 6.500.000, ini dalam ribuan rupiah ya. Perlengkapan yang terpakai 500.000, gaji ke-13 senilai 45 juta akan dibayar tahun depan. Ini buatlah jurnal penyesuaian, lalu buatlah neraca lajur, dan buatlah jurnal penutup. Ya, ini sementara untuk yang perpetual dulu. Seperti kemarin latihan soal juga kita bahas perpetual dulu. Ini pun juga sama ya. Perpetual dikumpulkan secara personal chat, baik itu Wapri, Japri atau apalah bahasanya, ke nomor WA saya. Sebagai penutup, indah sekali ketika orang berprasangka baik kepadamu, dan yang lebih indah jika kau lebih baik dari yang mereka sangka. Dari saya, Taufik Andristiono, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan keilmuan kita. Dan juga mohon senantiasa didoakan dan dikoreksi, khususnya dari para cendekiawan, para pakar, para dosen, para guru, ataupun praktisi, dan mungkin dari teman-teman juga. Saya rasa itu dulu teman-teman. Saya cukupkan. Dari saya Taufik Andristiono, pangapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.